Salam, selamat malam, Amang Inang. Jemaat di KPA Penjernihan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Tuhan, atas kemurahan dan anugerah Tuhan. Kami memperoleh kekuatan hingga sampai malam hari ini. Sebelum kami beristirahat tidur pada malam hari ini, kami rindu dilawat oleh firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami, berkati firman-Mu, agar menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amang Inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita malam hari ini tertulis dalam Ibrani 9 ayat 23 sampai dengan 28. Ibrani 9 ayat 23 sampai dengan 28. Demikian firman Tuhan. Jadi, segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap kehadiran Allah, guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tapi sekarang, ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan pada mereka yang menantikan dia. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Amang Inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sering dalam kehidupan kita sehari-hari, kita berkata kepada anak kita untuk melakukan satu pekerjaan. Hai anakku, tolong lakukan pekerjaan ini. Di mana sang anak berkata sebentar, sebentar dan sebentar. Sampai akhirnya ia lupa melakukan pekerjaan yang kita perintahkan. Pada saat kita bertanya, hai anakku, bagaimana pekerjaannya? Maaf, saya lupa melakukannya. Sebagai orang tua yang pemaaf, memberi kesempatan kepada anaknya untuk berubah. Dengan harapan anaknya akan berubah dan akan mau melakukan satu pekerjaan jika diperintahkan untuk dikerjakan. Apakah kesempatan ini bisa dipergunakan oleh sang anak untuk berubah atau tidak? Kembali kepada diri dari sang anak. Dari nas ini kita bisa melihat cerita tentang sang anak ini memberi pesan moral kepada kita bahwa kesempatan selalu diberikan kepada setiap orang. Sampai dengan kesempatan itu habis dengan sendirinya.
karena tidak bisa dilakukan dengan baik. Demikian juga pada nats firman Tuhan pada malam hari ini, mengajak kita untuk percaya, untuk dapat menggunakan kesempatan yang ada dalam kehidupan ini, yang akan memberi keselamatan bagi hidup kita pada akhirnya. Kesempatan apa itu? Mari kita lihat firman Tuhan di ayat 24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Nats ini bercerita tentang kematian Yesus di kayu salib. Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, umat manusia. Yesus memberi kesempatan kepada kita untuk berubah. Apakah kita bisa mempergunakan kesempatan itu? Dari nats khotbah ini menyatakan bahwa Yesus melalui kematiannya di kayu salib adalah pengorbanan yang tiada bandingnya dan peristiwa yang tidak dapat diulangi. Yesus rela menderita dan mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Kita bisa lihat kehidupan di tengah-tengah bangsa Israel. Yang bisa masuk ke dalam bilik persembahan yang paling suci adalah imam-imam besar. Imam-imam besar ini menjadi wakil dari umat yang menunggu di luar untuk berbicara kepada Tuhan. Sebagai penyambung lidah dari umat-umatnya yang ada di luar. Dengan kematian Yesus di kayu salib, Yesus sudah meruntuhkan tembok pemisah. Dia menghilangkan pekerjaan dari imam-imam besar tersebut. Umat-umat manusia bisa langsung berbicara kepada Tuhan tanpa harus melalui imam-imam besar lagi. Jadi kita harus bisa melihat kenapa dia harus mati di kayu salib. Ada kesempatan yang diberikan kepada kita untuk kita bisa berbicara langsung melalui doa-doa permohonan yang kita naikkan kepada Tuhan. Kita berbicara langsung tanpa harus melalui imam-imam besar lagi. Inilah kesempatan yang diberikan kepada kita. Apakah kita mau memanfaatkannya dengan baik? Tergantung pada kita. Ayat 25 dan 26. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri sebagaimana imam besar. Kematian Yesus hanya satu kali. Dia mengorbankan dirinya satu kali. Satu kali untuk selamanya. Tidak seperti pekerjaan para imam-imam besar yang masuk ke bilik berulang kali sebagai penyambung lidah dari umatnya yang menunggu di luar. Kita bisa berbicara setiap saat kepada Tuhan. Kita bisa berharap setiap saat kepada Tuhan tanpa harus melalui imam-imam besar. Dia mati satu kali untuk menyelamatkan kita semua. Itulah kesempatan yang diberikan kepada kita. Jadi jangan sia-siakan kesempatan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Dalam ayat 27 sampai dengan 28. Dan sama seperti manusia, ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Begitu juga dengan Tuhan. Dia juga mati hanya satu kali saja.
mengorbankan dirinya satu kali saja untuk menanggung dosa banyak orang. Dan dia akan datang kembali untuk selama-lamanya dan untuk membuktikan kebenaran iman pengikutnya, kebenaran iman kita sendiri yang sudah diberi kesempatan. Kedatangan Kristus yang kedua kalinya merupakan hari yang sangat dahsyat, hari yang sangat luar biasa. Itu merupakan kebahagiaan bagi orang yang percaya kepadanya dan menjadi hukuman bagi orang yang tidak percaya kepadanya. Sebagai kesimpulan dari renungan kita malam hari ini, manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, hanya Yesus Kristuslah yang dapat menyelamatkan kita. Tidak ada jalan lain kecuali melalui Dia. Itulah kesempatan yang diberikan kepada kita. Jadi jangan sia-siakan. Manusia hidup di dunia banyak mengalami penderitaan. Suka duka, tawa dan tangis datang silih berganti. Siapa yang dapat menolong kita? Hanya Yesus yang dapat menolong kita. Manfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Karena Tuhan Yesus sudah menembus penghalang antara manusia dengan Allah, memutus tembok pemisah untuk kita berbicara langsung kepadanya. Artinya Allah itu peduli kepada orang-orang yang berada dalam kesusahan, kelemahan, kesepian karena ditinggalkan oleh orang yang dikasihinya. Untuk itu, mari kita selalu datang pada Allah, karena Dialah satu-satunya penolong kita yang setia. Dan untuk kita ingat selalu, jangan kita pernah marah kepada Tuhan apabila kita ada di dalam kesusahan. Dan jangan juga kita lupa kepada Tuhan pada saat kita ada di dalam kebahagiaan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Atas kemurahan Tuhan kami beroleh kekuatan dari firman-Mu. Biarlah itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami, agar kami semakin hari semakin tekun untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.